Assalamualaikum warahmatullahi Halo. wabarakatuh, teman-teman semua yang sudah hadir, sahabat-sahabat inspirasi kita di hari ini. Nanti kita akan sharing sama salah satu sahabat kita yang luar biasa inspiratif, karena ini beliau membuktikan bahwa menjadi lebih baik karena hijrah kepada Allah SWT. Dulu bukannya orang beragajulan di daerah sini gitu. Dan akhirnya saya di halaman masjid, saya tanpa wudu mungkinnya dulu lupa, saya melakukan gerakan-gerakan sholat aja sih. Lebih ke nangis-nangis di sana, saya mohon ampun gitu. Assalamualaikum Bang Tato. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brotherku. Ya. Bana, Ya. siap Mas Bana. Sebentar, ini Bang tatonya masih ada nggak sih? Coba lihat tuh. Gimana ya, tempatnya agak gelap ya ini. Ada kelihatan. Masya Allah. Sebelum kita sharing masalah hijrah nih, ente punya berapa tato sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Hampir kalau di tubuhnya 80%-an, Bang. 80% di badan. Jadi yang utuh itu cuma wajah Oke. sama perut aja paling. Perut ya. Baik, ini Bang Tato ini sekarang lagi di daerah Rumpin, Bogor. Oke. Boleh cerita dikit nggak kira-kira kapan sih mulai hijrah atau menemukan kayaknya gue harus deket sama Allah nih, gue harus berubah nih. Itu tahun kapan Bang kira-kira Bang? Boleh share. Awal mulai titik balik sih di 2016. 2016. Jadi baru 4 tahunan lah ya. 4 tahunan. Jadi di sana benar-benar tahun yang benar-benar memberikan banyak perubahan ke hidup saya. Karena dari usia 15 tahun saya di jalan raya sampai usia hampir mau 28 tahun saya di jalan raya. 15 tahun sampai 28. Pas orang tua saya meninggal, saya bingung mau kemana gitu. Jati diri saya tuh mau kemana gitu. Jadi dalam 1 tahun orang tua saya meninggal dua-duanya. Di tahun yang sama ya? Akhirnya di tahun yang sama. Okay. Semuanya sakit. Nah akhirnya ditinggal sama nenek tapi saya nggak nyaman. Dan saya mulai ke jalan raya dan mulai bisnis haram. Masya dan mulai Allah. membangun. Oke, jadi Bang Tato ini mulai di jalan sejak orang tua meninggal ya. Itu jadi udah segala jenis maksiatan udah dijabanin ya Bang ya? Hampir kalau bahasa Indonesia hampir hatam. Nah, kalau boleh tahu titik temunya itu 2016 kenapa? Mimpi kah atau ketemu ustaz atau gimana Bang? Yang pertama itu lebih ke kehidupan kedua. Saya melakukan aksi jambret, saya ketangkep massa dan saya diajar massa. Yang dimana yang saya pikir saya bakal meninggal. Gak bisa ngebayangin hampir 30 orang mungkin di masa di jalan, namanya di jalan. Saya dibawa ke puskesmas oleh pihak kepolisian dan saya ternyata yang dimana saya pingsan itu saya berpikir saya udah meninggal. Meninggal itu seperti ini rasanya gitu kan. Akhirnya ketika sadar-sadar ada di puskesmas, saya dibawa ke lapas. Jadi ente mimpi apa sih Bang? Jadi pasca kejadian itu pun saya sempat berpikir saya jenuh juga hidup seperti ini. Akhirnya tapi tetap aja setelah kejadian ini saya diberikan kesempatan kehidupan kedua oleh Allah. Saya kembali minum-minum, narkoba dan lain-lainnya gitu. Ketika pasca sebelum mungkin setengah mabok lagi ya, saya pulang ke rumah, saya tertidur dan saya bermimpi ya siksa kubur itu. Oke, jadi kalau teman-teman yang belum sempat lihat akun Instagramnya Bang Tato, itu Bang Tato pernah cerita tuh bahwa mimpinya ini benar-benar membuat seorang Bang Tato tuh hijrah total gitu ya. Meskipun tadi di kehidupan kedua masih minum-minum gitu kan, tapi di mimpi tersebut, nah boleh di-share Bang, mimpi apa tuh Bang? Saya sudah banyak melihat hal menyeram di dunia ini Mas ya. Yep. Dari orang digebugin, sobekan di badan, hancur apapun itu. Saya udah melihat banyak pengerikan di dunia ini. Cuman siksa kubur ini gambaran yang amat sangat mengerikan, yang sampai sangat sulit buat diceritain gitu. Jadi kengeriannya sulit diceritain. Itu yang bikin saya benar-benar nangis, benar-benar saya kok dikasih ngeliat mimpi yang seseram ini gitu ya. Mungkin kata seram juga nggak bisa mewakili, mengerikan banget. Lebih ingatnya ketika ada satu kawat duri yang dimasukkan ke lubang hidung, tarik berulang-ulang, lo bakal merasakan apa yang lo lakukan dulu di dunia ini gitu. Masya Allah. Dan hal yang pertama saya nangisin di mimpi itu, saya pengen kembali hidup dan sholat dan mengaji dan melakukan hal baik seperti amal jariah dan sedekah dan lain-lain. Luar biasa. Itu hal yang pengen saya lakukan. Masya Allah, saya pengen banget jadi orang baik. Saya belum ada niat hijrah di sana karena saya belum tahu istilah hijrah, nama ukhuwah dan lain-lain. Saya tahunya jadi orang baik aja.